Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Malahayati, NPM 19220018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami pada mata kuliah pengantar kepariwisataan, yaitu mengenai sarana dan prasarana yang mendukung maupun menghambat perkembangan pariwisata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sarana pendukung pariwisata, dan sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pariwisata. Nah, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Definisi yang lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa yang bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan pengertian pariwisata dari WTO yakni tahun 1993, pariwisata meliputi kegiatan orang yang berpergian dan tempat di luar lingkungan mereka yang biasa selama tidak lebih dari 1 tahun atau berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain. Sedangkan menurut Konferensi Roma tentang pariwisata pada tahun 1993 mendefinisikan bahwa pariwisata sebagai kunjungan ke negara lain, negaranya sendiri, atau di mana seseorang biasanya tinggal dan bekerja sama. Sarana pariwisata dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sarana pokok pariwisata. Sarana pokok pariwisata ini adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung kepada arus kedatangan orang melakukan perjalanan wisata, misalnya travel agent dan tour operator, perusahaan angkutan wisata, hotel, dan jenis akomodasi lainnya seperti bar dan resto serta rumah makan lainnya. Objek wisata dan atraksi wisata. Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan tersebut dan merupakan fasilitas minimal yang harus ada pada suatu daerah tujuan wisata. Jika salah satu tidak ada, maka dapat dikatakan perjalanan wisata yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Jadi, fasilitas yang ada itu sangat penting bagi suatu wisatawan. Bagian yang kedua yaitu sarana pelengkap pariwisata. Sarana pelengkap pariwisata adalah perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok pariwisata, tetapi yang penting adalah untuk membuat wisatawan itu betah di tempat daerah yang menjadi wisata. Nah, sarana pelengkap pariwisata menurut Nyoman S. Pandit disebut sebagai perusahaan pariwisata sekunder karena tidak seluruhnya tergantung kepada kedatangan wisatawan, tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat setempat yang membutuhkannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Saudari Emi Marwanti dan Devi Fitriani. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prasarana kepariwisataan. Nah, sarana kepariwisataan ini merupakan fasilitas utama atau yang menjadi dasar dari suatu pelayanan yang diberikan untuk para wisatawan. Nah, yang pertama yaitu ada prasarana perhubungan, yang dimana di sini berhubungan dengan jalan tol, kemudian jalan raya, ada stasiun, ada airport, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada instalasi pembangkit dan juga instalasi pembangkit air bersih, dan yang selanjutnya ada instalasi penyulingan bahan bakar minyak. Kemudian ada sistem pengairan atau irigasi yang digunakan sebagai pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Nah, kemudian ada sistem perbankan atau moneter. Dan yang selanjutnya di sini ada sistem telekomunikasi, yaitu seperti pos, kemudian telegraf, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ada prasarana kesehatan yang berhubungan dengan rumah sakit dan juga pusat kesehatan masyarakat. Nah, dan yang terakhir ada prasarana keamanan, pendidikan, dan juga hiburan.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa prasarana dalam kepariwisataan, yaitu yang pertama ada Receptive Tourist Plan, yang dimana merupakan segala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah wisata. Yaitu yang pertama ada perusahaan yang kegiatannya adalah merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan bagi para wisata. Dengan contoh yaitu ada tour operator and travel agent. Kemudian yang kedua badan atau organisasi yang memberikan penerangan, penjelasan, promosi dan propaganda tentang suatu daerah tujuan wisata. Di sini misalnya ada Tourist Information Center yang terdapat di airport, terminal, pelabuhan atau suatu resort. Kemudian yang B yaitu tentang Residential Tourist Plan. Nah, yang merupakan semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara. Nah, di sini berhubungan dengan tempat dan juga dengan kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani, NPM 19220012. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari rekan saya. Dan saya akan membahas mengenai faktor yang menghambat perkembangan pariwisata. Tentunya penghambat pengembangan pariwisata ini tentunya juga berdasarkan pada letak geografis suatu daya tarik wisata. Seperti wisata alam ini kadang mengalami permasalahan dengan bencana alam, juga mengenai status kepemilikan lahan. Ini juga bisa menghambat sebagai program-program pengembangan daya tarik wisata. Tentunya dengan kurangnya kerjasama dengan investor atau pihak ketiga yang menawarkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerah. Hal ini menjadi kendala karena jika adanya kerjasama maka akan membantu dalam masalah dana ya. Karena dana ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan program-program yang telah dirumuskan bersama. Selain faktor penghambat pengembangan pariwisata juga ini ada faktor yang mendukung dan ada faktor yang menghambat pengembangan objek wisata. Hal ini tidak terlepas dari adanya permasalahan yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisata yang didestinasikan wisata. Ini belum tertata dengan baik berbagai macam potensi wilayah maupun sarana dan prasarana objek wisata. Ini juga menjadi faktor penghambat pengembangan objek wisata. Faktor yang menjadi penghambat ini bisa saja ditemukan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal misalnya, dalam pengembangan destinasi wisata ini kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi wisata, kurangnya lahan untuk dikembangkan, serta kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan dari faktor eksternal sendiri, ini pemerintah yang belum maksimal membuat pengembangan pariwisata terhambat. Misalnya akses jalan ini yang rusak ya, jadi pariwisata ataupun lokasi-lokasi wisata ini tidak menarik perhatian para pengunjung karena jalan tadi atau infrastrukturnya kurang memadai. Baik dari materi tentang sarana dan prasarana yang mendukung maupun menghambat perkembangan pariwisata, dapat disimpulkan bahwa jika sektor pariwisata ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam membangun perekonomian, terutama dalam meningkatkan devisa negara, pendapatan asli daerah atau PAD dan masyarakat, memberikan peluang dan kesempatan bekerja hingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tak lupa untuk mewujudkan sektor pariwisata yang strategis dan maju ini diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung sektor pariwisata serta mengatasi hambatan yang muncul ketika sebuah objek wisata ini tidak berkembang.